Bagaimana caranya kami berpikir kritis, para generasi-generasi baru ini, generasi-generasi teknologi ini, berpikir secara kritis, berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu. Padahal pada pemerintahan, dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu. Sekarang ada seorang perempuan, umurmu berapa? 21 tahun. 20 tahun. Sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, saya tadi pagi Bang, tadi subuh Bang, sholat subuh baca 5 dokumen Bang. Dokumen Auriga, kemudian Project Multatuli, kemudian saya baca kurikulum SMP Bang itu, IPA gitu, kelas 10, kemudian biologi kelas 11, sosiologi kelas 11, dan ekonomi kelas 11 itu. Alhamdulillah Bang tidak ada, saya temukan kata kerusakan tambang di situ Bang. Nah padahal kalau saya sebut nama Wakil Menteri Kehutanan yang baru, mungkin Abang tahu itu siapa afiliasinya gitu. Jadi apakah masih ada harapan Bang gitu, kurikulum itu bisa berubah? Karena memang tidak dijelaskan di situ bahwa salah satu kerusakan dari deforestasi lahan ini kan juga ada akibat tambang. Itu nggak ada Bang di kurikulum. Apakah itu di ekonomi, di sosiologi maupun di biologi. Itu yang kelas 10 Bang, saya periksa. Belum yang kelas 11 dan kelas 12. Mungkin pendapat Abang apakah masih ada harapan ini bisa berubah nanti di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini. Terima kasih Bang. Banyak orang yang mengkhawatirkan soal itu. Kan ini soal yang sifatnya penipuan atau pembatalan sila kelima Pancasila, sila kedua Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab, keadilan sebagai rakyat Indonesia. Karena ada perintah konstitusi bahwa hasil bumi itu harus tiba di piring setiap keluarga, harus tiba di dapur setiap keluarga. Nah kalau kita lihat komposisi sekarang, dengan mudah kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang seharusnya dikuasai negara itu diagunkan pada oligarki. Kan dasar perkiraan kita, kan kita baca tadi proyek Multatuli, bocor alu segala macam tuh. Semua ini jadi semacam sinyal pertama bahwa akan ada disparitas, akan ada ketidakadilan. Jadi persiapan masyarakat sipil harus dimulai dari fakta itu, terutama kalangan kampus. Betul tadi bahwa Anda, siapa tadi yang bertanya, nanti Pak Rocky nanti akan konsisten nggak untuk kasih kritik? Kalau saya bilang saya tidak akan konsisten, saya tidak akan memberi kritik pada Prabowo. Berarti kalian akan ikut saya. Kan itu pertanyaan-pertanyaan retoris. Buat apa nagih saya kalau kalian pada akhirnya juga dibujuk oleh amplop? Setiap kali saya ada demonstrasi buruh, saya pidato di situ. Semua orang yang Bang Rocky tetap kritis ya, oke, besok saya mau demo buruh tuh, ikut nggak? Nggak bisa, saya mesti kerja. Nggak bisa, saya dilarang istri saya. Jadi voluntarisme kita untuk melakukan perubahan dibatalkan oleh feodalisme, dibatalkan oleh pragmatisme, dibatalkan oleh oportunisme. Saya tahu, termasuk dosen-dosen di tempat saya ngajar, UI, belakangan aja mereka bergerombol untuk kritis, bikin petisi segala macam. Nah 10 tahun ini saya diusir dari UI itu karena melakukan hal yang sama. Dan UI sekarang yang seharusnya jadi menghitung tadi yang disebutkan oleh kawan tadi, menganggap bahwa itu adalah provokasi. Bukan. Riset Multatuli, riset bocor alus itu betul-betul dasarnya adalah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. UI merasa bahwa cuma dia yang punya metodologi. Padahal metodologi UI menghasilkan bahlil. Ya, kita mesti ucapkan itu demi kejujuran akademis itu. Saya senang di sini ada banyak jaket kuning. Yang beda dengan jaket kuning UI. Sini kuningnya menyala, di UI kuningnya pucat. Ya saya tahu. UI ingin bilang dia jadi world class university. Kami Universitas Indonesia akan jadi world class university. Saya ngerti anatomi UI.
Saya ngajar di semua fakultas di UI itu. Jadi saya mau terangkan bahwa poin-poin tadi kita harus seminarkan, disebarkan justru kajian Multatuli. Bantulah mereka yang dosen, bantu bikin, ya Multatuli itu panjang tapi bisa dibikin 2-3 kalimat. Sehingga emak-emak yang masih ragu-ragu, mahasiswa yang juga terutama OKP ini kan yang paling doyan minta duit kan. Tahu bahwa kita ada dalam krisis besar tuh. Yang tidak mungkin kalau kita sekedar ya saling menunggu, ada mau memimpin enggak? Kalau enggak ya udah. Jadi kita dalam optimisme sebetulnya bahwa kita masih bisa lakukan itu tuh. Kalau kita secara hati-hati menyusun kalimat metodologis, karena saya bicara di kampus, supaya ada kualitas akademis yang menuntun proposal perubahan. Itu intinya. Makasih ya. Oke, kasih tepuk tangan. Masih mau nambah? Masih ya? Oke, satu sesi lagi. Dari pojok paling kanan dulu, ada? Oh ada, satu. Kemudian dari mahasiswa, yang mana dulu angkat tangan tadi nih? Oke, yang sini deh. Kamu ya, 2. Yang perempuan dulu. 3. Oke, silakan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Moses dari Prodi Filsafat. Menurut Bung, potensi besar apa yang bisa kami dapat setelah kami lulus menjadi sarjana filsafat selain menjadi dosen? Oke. Terima kasih. Ini praktis banget ini pertanyaannya. Gimana Bang Rocky? Orang paling kaya dan paling punya keahlian untuk mengekspor demokrasi itu namanya George Soros. Soros itu kuliahnya filsafat. Tapi dia memakai metodologi filsafat, terutama metode falsifikasi dari Karl Popper, untuk menunjukkan bahwa demokrasi harus dihidupkan dengan fasilitas falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Membatalkan argumen orang supaya timbul argumen yang lebih bagus itu. Jadi kalau Anda mampu untuk mempraktekkan minimal philosophical mode of thought, macam-macam, falsifikasi, prinsip, angsa putih, angsa hitam, kan semua itu model untuk berpikir kritis. Di dunia ini, semua penasehat ekonomi Clinton dulu adalah lulusan filosofi itu. Nah di kita di sini filsafat dianggap sebagai ilmu di awang-awang itu. Padahal filsafat adalah metodologi, cara berpikir itu. Begitu banyak manusia yang belajar hukum, ekonomi segala macam. Tapi cara berpikirnya tidak menunjukkan bahwa dia paham tentang cara berpikir. Dari cara berpikirnya kita tahu dia tidak paham apa itu cara berpikir itu. Nah itu yang menimbulkan keraguan-raguan bahwa universitas bisa mengambil jarak dengan kekuasaan. Hanya dengan cara berpikir filosofi kita bisa katakan saya meragukan pendapatmu karena itu duel argumen lebih dahulu. Nah kita mau ingin supaya mereka yang jadi anggota DPR kita filter di situ juga. Filter dengan duel argumen. Jadi undang semua calon gubernur, bupati, wali kota, calon legislatif datang di kampus ini, tagih cara mereka berpikir. Itu yang saya pamerkan selama ini bahwa untuk jadi pemimpin dia mesti lulus pertama-tama filter etikabilitas. Artinya moralnya bagus. Kalau dia lulus filter itu, dia akan diuji filter kedua, intelektualitas. Mampu nggak dia bertengkar secara argumen? Mampu nggak dia menganggap bahwa masyarakat akademis itu adalah community of thought? Mampu nggak dia menganggap kita bahwa semua kita yang ada di sini berpikir di dalam perspektif kritisisme? Kalau dia lulus etika, bagus moralnya. Dia lulus intelek, bagus otaknya. Baru dia kita izinkan pamerkan elektabilitasnya. Yang terjadi sekarang pameran elektabilitas. Dari mana dia dapat? Dari lembaga survei. Bukan dari skrutinisasi universitas. Jadi buka kampus untuk politik, tapi untuk ujian intelektualitas. Itu poinnya.
Nah kita ingin kalau filter itu kita buat bagus, maka kita akan hasilkan leader. Filter selama ini hanya menghasilkan dealer. Oke. Selanjutnya tadi dari yang sini. Ah ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Nur Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, kita semua sama-sama mengetahui Bung Rocky ini sering sekali memberikan kritik-kritik sosial kepada figur otoritas atau para elit politik negara. Tadi juga disampaikan, kami para mahasiswa diajarkan untuk terus selalu menggeleng kepada dosen-dosen kita, bukan hanya bisa mengangguk. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mahasiswa untuk menyampaikan kritik ataupun saran-saran yang baik kepada dosen-dosen kita ataupun atasan secara konstruktif begitu Bung. Agar tidak menimbulkan suatu polarisasi dan dapat memberikan sebuah konsensus atau kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa ini. Begitu Bung. Terima kasih. Ya, pendidikan agama Islam artinya pendidikan untuk bertengkar di dalam wilayah muamalat. Anda hanya tunduk pada wilayah vertikal, akidah Anda kan bisa pertengkarkan. Tapi kesosialan manusia itu justru dianjurkan untuk dipertengkarkan. Negara itu urusan muamalah, bertengkar di situ soal justice. Tagih pada dosenmu itu, apa versi Islam terhadap sila kelima keadilan sosial? Mengapa para pemimpin agama justru doyan dapat izin tambang? Jelas itu, dia mesti dipertengkarkan. Anda nggak akan pertengkarkan soal akidah dia, tapi konsep dia tentang kesosialan manusia itu harus dipertengkarkan. Oke, kasih tepuk tangan. Masih semangat. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya sepertinya masih wajah-wajah yang segar. Meskipun jam sudah 10.42. Oke. Saya akan berikan kesempatan kepada kelompok dari perempuan. Karena dari tadi seperti laki-laki semua yang bertanya. Saya persilakan untuk mbak-mbak yang di sini. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Monika Sitompul dari jurusan akuntansi semester 3. Ya, dari jurusan akuntansi semester 3. Jadi begini Pak, saya sebenarnya... Jangan panggil Pak Bang aja Bang. Jadi begini Bang Rocky. Ya. Saya nggak mau bertele-tele ya, saya mau to the point karena Bang Rocky itu nggak suka orang yang bertele-tele ya. Oke. Jadi saya sebenarnya meng-highlight dari apa yang Bung Rocky tadi katakan gitu, bahwa kita itu harus bisa berpikir radikal, berpikir kritis kepada para pemerintah. Karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita, iya enggak? Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi concern saya adalah generasi boomers, milenial, sama generasi Gen Z itu masih berdampingan. Yang dimana generasi-generasi pendahulu merasa bahwa mereka si paling super power dalam berpikir. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kami berpikir kritis para generasi-generasi baru ini, generasi-generasi teknologi ini, berpikir secara kritis, berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu. Padahal pada pemerintahan dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, Anda bayangkan dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa berbicara. Kalau ngomong dia gagap gugup.
Lalu ilmu psikologi bilang perempuan mengalami kegugupan dan kegagapan karena dia mesti memakai tata bahasa yang bukan milik dia tapi milik laki-laki. Psikologi bilang itu delirium. Delirium artinya kecemasan untuk mengucapkan argumen karena mesti memakai bahasa laki-laki. Sekarang ada seorang perempuan. Umurmu berapa? 21 tahun. 20 tahun. Sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan. Saya nggak pernah dengar dari seseorang yang fotonya nanti akan ditaruh di sebelah kanan sana mampu untuk mengeja pikirannya secepat, secerdas, setajam Butet ini. Kan itu yang kita maksud. Bahkan dia mengkritik generasi di atasnya tuh. Yang masuk dalam nomenklatur feodalisme, masuk dalam nomenklatur oligarki. Dia belajar akuntansi. Semester berapa kamu sekarang? Semester 3. Rencana DO semester berapa? Ya kalau pikirannya udah begini DO aja karena dia udah paham kok. Dia menunjukkan prinsip akuntansi yang pertama bahwa audit eksternal lebih penting daripada audit internal. Akuntan begitu. Banyak akuntan disewa oleh perusahaan untuk memutar-mutar angka. Dia perempuan jadi auditor publik, mengedit secara eksternal keadaan politika dan ekonomi. Semua itu yang kita inginkan di sini. Dan dibuktikan bahwa dulu perempuan itu disebut the unspeakable, nggak bisa bicara. Sekarang dia kita sebut the unstoppable, tidak bisa dihentikan bicaranya. Nah, karena seorang perempuan udah bicara, udah lengkap seluruh pengetahuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sepertinya ini kita cukupkan dulu karena suara Bang Rocky harus berbagi dengan tempat lain, mulai nanti sore, malam, dan besok. Jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di bawah ini. Ya, maksudnya ditanyakan di kolom-kolom virtual. Terakhir, saya berikan mungkin closing statement dari Bang Rocky untuk sesi diskusi kita terakhir. Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah lakukan diskurs. Kita sudah berupaya untuk membongkar semua aspek kehidupan politik ekonomi kita. Dan saya hanya percaya bahwa dengan kelurusan argumen, dengan kejujuran pikiran, kita bisa mengubah lagi negeri ini. Saya ada di Medan, saya percaya bahwa Medan akan jadi ibu kota akal sehat. Terima kasih. Dari Bang Ojak mungkin mau kasih closing? Oke, baik teman-teman sekalian. Saya tidak mencoba untuk menarik kesimpulan. Karena saya yakin setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman mahasiswa akan lebih sering menggeleng daripada mengangguk. Sambil jalan geleng latihan. Mau makan? Enggak. Oke, jadi poin penting adalah teman-teman harus mulai membangun tradisi berpikir kritis. Prodi apapun itu. Mau prodi ilmu komputer, mau prodi manajemen, mau prodi hukum. Teman-teman harus punya pondasi berpikir secara kritis. Bagaimana caranya? Silakan mendaftar sebagai mahasiswa prodi filsafat yang sudah unggul. Dengan teman-teman mendaftar, nanti Bang Rocky akan sering kita undang. Oke, setelah ini kita ada sesi selanjutnya. Saya selaku pemandu mengucapkan terima kasih ke Bang Rocky dan seluruh peserta yang sudah bertahan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Terima kasih atas atensi yang luar biasa. Mohon maaf kami kalau sesi ini tidak bisa panjang. Teman-teman yang angkat tangan lebih dari 10 orang yang belum terakomodir, yakin dan percayalah, pertanyaan kalian nanti akan menemukan jawabannya seiring waktu berjalan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.